Nabi Muhammad itu ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Anda pernah lihat gak di TikTok bagaimana kota Jakarta tahun 1960, tahun 1950? Pernah kan? Iya, pernah. Nah, itu kayak perubahan-perubahan. Itu berapa puluh tahun lalu, masih keadaannya sangat luar biasa, masih boleh dibilang sangat tertinggal, bukan? Itu 50 tahun, belum cukup 100 tahun. Bagaimana yang 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun, apalagi 1400 tahun. Tapi Nabi Muhammad memberikan sebuah kedikdayaan kepada kehidupan manusia di alam ini. Apa itu Al-Quran? Di situ terurai pengetahuan yang terkait dengan kedokteran, yang terkait dengan militer, pendidikan, seluruhnya ada di dalam. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Beliau buta huruf, tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Yunani, tidak ada teman-teman dia yang terpelajar. Tidak ada sahabat beliau yang kemudian bisa membaca kitab-kitab sebelumnya atau pernah terindikasi mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada di sana sekolah, tidak ada kemajuan di sana, tidak ada peradaban di sana di tanah Arab. Padang gurun yang tandus, tidak pernah tersentuh kehidupan-kehidupan yang sudah maju seperti di Yunani, seperti di Romawi, Mesir. Itu tidak. Di situ benar-benar padang gurun yang panas, kemudian tidak ada sedikit pun di sana tersentuh oleh peradaban kehidupan manusia yang sudah maju pada zaman itu. Nabi Muhammad betul-betul hidup sebatang kara. Ayahnya, beliau belum lahir, sudah meninggal. Tidak memiliki kemudian pengetahuan dari ayah. Begitu dia lahir, tidak mengetahui baik buruk, ibu kandungnya meninggal. Belum seberapa, meninggal kakek, meninggal paman. Tidak pernah dia tersentuh satu pengajaran di luar dari wahyu yang diterima, nggak pernah. Nggak ada dia terima pendidikan-pendidikan sebelumnya, sebelum dia menerima Al-Quran. Itu nggak ada. Tidak ada kemudian tokoh yang datang kepadanya mengajarkan ilmu. Tidak ada padanya kesempatan pergi ke Mesir belajar, pergi ke Roma belajar, ke Yerusalem, Palestina belajar, atau apapun itu. Tidak pernah. Tidak pernah dia membaca buku-buku pengetahuan. Tidak pernah, tidak ada sama sekali. Buta. Tapi kenapa di zaman canggih sekarang ini, bukunya, Al-Quranul Karim, kitabnya, justru selaras dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kitabnya orang Kristen, penulisnya itu ratusan. Yang mendukung kemudian penerjemahan Septuaginta itu ratusan. Dari kerajaan ke kerajaan, dari era ke era, dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, dari ilmuwan ke ilmuwan. Sudah gitu bukan cuma seorang, ratusan. Di situ ada Paulus, di situ ada Markus, Lukas, bekerja sama mereka menghadiahkan buku yang sudah direvisi, diedit dan seterusnya. Terjadi padanya evolusi dan seterusnya. Disampaikan kepada orang Kristen, apakah sudah embulat diterima? Enggak, masih butuh dikoreksi, masih butuh direvisi. Dan itu bukan cuma kemarin, hari ini dan seterusnya akan mengalami hal yang sama. Berarti ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada editing, ada revisi, ada koreksi. Di situ sudah banyak orang, kitabnya adalah kitab orang yang berilmu, orang yang paham tentang duniawi, para ilmuwan, pakar sains, semuanya beriman, percaya kepada Bible. Tapi yang terjadi, harus direvisi, harus dikoreksi, harus direvisi, harus dikoreksi. Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Kenapa? Yang memegangnya adalah orang pintar, yang memegangnya adalah orang cerdas, orang yang hidup dari zaman peradaban, hidup di mana era mereka sudah punya pengetahuan yang hebat, bahkan mereka disebut sebagai ahli filsafat, ahli kedokteran dan seterusnya.
Tetapi begitu mereka membuat kitab yang mereka anggap suci, masih butuh direvisi, masih butuh dikoreksi. Mereka ratusan bahkan ribuan. Nabiku seorang diri. Ada yang pernah mengoreksi kitab sucinya? Ada ilmuwan yang ditemukan, ada ilmuwan yang menemukan satu disiplin ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Para ilmuwan menemukan kemudian alat yang bisa mendeteksi apa yang ada di perut bumi. Nabi Muhammad menguraikan 1000 tahun, 500 tahun yang lalu. Jadi apa yang kemudian bisa diragukan? Hanya kufur. Makanya orang Kristen itu disebut kafir. Apa itu kafir? Orang yang bebal, yang solim, yang otaknya tebal, mukanya tebal, susah cahaya nembus masuk ke hatinya. Mereka tutup rapat-rapat. Padahal Al-Quran sudah datang dengan kilauan, dengan cahaya yang begitu jelas, kebenaran yang begitu diurai. Bayangkan Anda duduk merenung, duduk nih, duduk, Anda duduk. Dari kanan kiri disuarakan Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari masjid yang sono mengumandangkan ayat bagaimana Allah memuji kemudian orang-orang yang padanya ada iman. Dari sebelah kiri bunyi ayat lagi, Qul huwallahu ahad. Ayat di mana Kristen diperdengarkan Tuhan itu ahad. Dari depan bunyi masjid lagi. Semua dikelilingi suara masjid. Apakah kalian kemudian peduli? Enggak. Padahal pertolongan Tuhan datang kepada kalian dengan didirikannya masjid demi masjid demi masjid supaya diperdengarkan kalimat-kalimat benar itu. Ada kalian peduli? Enggak. Yang kalian peduli cuman ke gereja. Malam kudus sunyi sepi, Tuhan Yesus melangkah ke bait Allah mengajar Jumat. Yakub, Yesus menerima firman dari Bapa untuk disampaikannya kepada murid. Itu yang kalian senang itu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan musik-musik yang wah luar biasa. Padahal narasi yang dibangun dari ucapan kalian itu sudah menggugurkan ketuhanan Yesus. Yesus menerima firman dari Bapa. Itu sudah bukti dia bukan Tuhan. Azan betul dikumandangkan di mana-mana, 24 jam azan itu silih berganti dari masjid ke masjid. Ada kalian peduli? Enggak. Kenapa? Karena ada penyesat di dalam diri kalian yang sulit untuk menerima itu. Enggak mau. Kata kenapa? Mereka juga butuh teman di neraka. Di Islam coba, saudara saya dua ini, apa yang salah di Islam? Hubungannya dengan agama kalian, apa yang salah? Yesus kami katakan makhluk. Salah enggak? Tidak. Yesus menyembah kepada Tuhannya. Salah enggak? Tidak. Yesus adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Salah enggak? Tidak. Yesus puasa. Salah enggak? Enggak. Sunat. Salah enggak? Enggak. Sujud, sholat. Salah enggak? Enggak. Semua yang kami imani itu dibenarkan oleh Anda sendiri. Tapi kenapa gengsi menerima Islam? Yaitu tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Kalau kau percaya, kau sesat. Nah ini yang terjadi. Berat menerima Islam. Padahal katanya Yesus itu juru Islam, juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Shalom itu artinya selamat. Juru selamat berarti Yesus juru Islam. Kenapa enggak ke Islam? Sedangkan Yesus adalah juru Islam. Di Islam sujud, puasa, sunat, tidak makan babi, ibadah sesuai dengan kaidah. Kenapa enggak mau ke Islam? Sementara Yesus sendiri adalah Islam. Karena itu tadi, ada iblis yang menyesatkan kalian, yang menutup hati kalian, yang menutup pikiran kalian. Siapa iblis itu? Boleh jadi setannya langsung, boleh jadi orang tua kalian, boleh jadi anak-anak kalian, boleh jadi saudara-saudara kalian. Karena setan itu ada dua golongan.
ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia adalah dia yang mengajarkan manusia, baik itu anaknya, tantenya, cucunya, siapapun dari manusia, yang mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk ciptaan Tuhan. Itu setannya tuh. Jadi kalau kamu takut sama orang tuamu, karena kamu itu mau Islam tapi kamu tak, berarti kamu takut kepada setan. Karena setan ini mengajarkan kamu untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Coba cari tahu Tuhan yang umat Islam. Mana Tuhan yang umat Islam? Bisa kau dapat? Tidak ada. Tidak bisa kutemukan umatnya Islam itu, Tuhannya umat Islam itu nggak ada. Tapi kalau kami coba cari Tuhannya Kristen, begitu kami melangkah ke rumah orang Kristen, lihat di dinding, tuh Tuhanmu menggantung di dinding. Apakah seperti itu Tuhan? Enggak. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Berarti dia tidak bisa dibentuk. Makanya umat Islam itu cukup berkata, Allahu Akbar. Duhai dikau hakikat yang maha besar. Itu di Islam. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar ini mendengarkan, mengetahui, oh hambaku si Sumas sedang menyembahku. Tapi kalau Yesus Anda panggil, Yesus, Yesus dengar enggak? Enggak. Karena Yesus manusia. Jangankan dia mendengar dari sini sampai ke langit, kamu dengan Yesus jarak 1 kilometer kau panggil, Yesus, enggak akan balik. Kenapa? Dia manusia, dia makhluk, punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhannya umat Islam, ya Rabb, ya Allah, dengarkan doa kami. Ya dengar, karena dia Allah yang maha mendengar. Annallahu sami', sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Yesus ada enggak maha mendengar? Sampai Anus Murobe panggil namanya, dia tidak akan dengar karena dia bukan Tuhan. Begitu saudara. Jadi Islam itu sederhana. Kami memuliakan para nabi. Kalian diajarkan menghina para nabi. Coba baca Bible tuh. Seluruh nabi-nabi dihinakan di situ. Ada nabi yang diperkosa kedua anak gadisnya. Ada nabi yang diperintahkan, yang diceritakan kemudian mengintip istrinya orang mandi lalu digauli. Ada nabi yang diceritakan lari dia masuk ke perkampungan dalam keadaan telanjang. Ada. Jadi dihinakan. Ada nabi yang mati ditampar, ditonjok, tombak, digantung secara terkutuk. Dihinakan. Tapi kalau di Islam, semua nabi dimuliakan, termasuk Yesus pun kami muliakan. Bahkan di Islam nih, di kitab kami itu tidak ada Paulus dihinakan di situ. Nggak ada. Nggak ada di kitab kami Paulus itu dihinakan. Ya, cuman di kitab kalian itu kerjanya mengutuk, menghina, mengutuk. Bahkan Tuhan pun dikutuk, Tuhannya sendiri. Begitu saudara. Jadi kalau begitu Anda masuk Islam, ya Anda sudah menjadi pengikut Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel itu. Karena Anda akan diajari untuk mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai makhluk yang dikutuk Tuhan. Sebagaimana dalam Galatia 3 nomor 13, dikutuk dia di situ. Itu kita enggak. Begitu saudara. Ayo hentikan saya sebelum saya sampai maghrib ini bicara terus ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi poinnya ini ajakan. Sebagaimana kami umat Islam mendakwakan kebenaran Islam, yang kami ketahui api neraka itu isinya adalah manusia dan batu. Kalau manusia itu ternyata Bang Leminho dan David, maka kita sebagai sesama manusia, ayo marilah buka hati yang menjadi penutup hati kalian yang disebut kafir, supaya tidak ada istilah kafir. Terima Islam. Kami hanya mengajak, tidak memaksa, karena Islam la ikraha fidin. Tapi kembali lagi, semuanya kita kembalikan kepada saudara berdua, maupun ada Pak Nasi Padang yang sedang mencari juga. Tapi kembali semuanya ke hak prerogatif David maupun Pak Leminho. Ya, mungkin Bu Rinda, silakan. Saya sedikit mau. Ya, silakan. Pada waktu tahun 2000,
saya dari Filipina kembali ke Indonesia melakukan dakwah kristologi dari Aceh sampai dengan Maluku. Sudah itu setelah saya sudah berkeliling Indonesia, lalu ada kengerian di dalam hati saya. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa akan saya diadili oleh Tuhan. Hai Munir, kamu sudah punya ilmu yang mumpuni, berjalan dari ujung barat sampai ke timur. Sekarang kalau andai kata Anda tiba-tiba dipanggil oleh Allah, siapa yang akan menggantikanmu? Oh, itu saya ngeri sekali. Saya ngeri sekali. Selalu di mana-mana saya ditanya begitu. Tetapi ketika memasuki tahun 2020, tahun 2000-an, kemudian disitulah saya mulai perlahan-lahan muncul para kristolog muda. Ya, jadi ini saya seakan-akan menjawab kengerian saya, permohonan saya. Ya Allah, bagaimana saya, mudah-mudahan ada yang akan menggantikan saya. Dan ternyata doa saya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Kami Zuma, Donditan, siapa lagi? Itu si Ambon itu dan lain-lain. Ustaz Kainama. Ya, Ustaz Kainama. Oleh sebab itu sekarang andai kata pun Allah memanggil saya akan tersenyum bahwa penggantiku jauh lebih hebat daripada saya. Allahu Akbar. Allah. Merendah beliau, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ya, terima kasih Prof. Sanihu. Ya, saya rasa itu ungkapan dari hati ya Gurunda. Jadi insya Allah kami akan istiqomah bersama dengan Gurunda kami dan para ustadz yang lainnya memang berdakwah kristolog lebih utama, karena jalan ini sekaligus membentengi umat supaya paham tentang kekristenan. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir Profesor Sanihu Munir. Saya tambah sedikit. Ya, monggo silakan. Orang kan selalu mengatakan kenapa Islam itu menggaruk-garuk agama lain. Ya, jadi ini andai kata Islam itu tidak hadir di muka bumi ini, barangkali ada 5 juta, 6 juta yang kafir. Tetapi dengan adanya datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang menyempurnakan Islam itu disempurnakan, maka kemudian hal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ya begitulah. Siap, Masya Allah. Izin kembalikan lagi kepada 2 orang Kristen yang masih Kristen ya, tapi sebenarnya kelihatannya sudah bukan Kristen lagi. Ini Profesor Sanihu ya. Pak Leminho, boleh langsung dikonfirmasikan setelah pemaparan sekaligus dakwah kebenaran tentang Islam yang disampaikan oleh Gurunda kami Bang Zuma, kira-kira apa yang mau di-feedbackkan? Kenapa masih tetap di dalam keambiguan beragama? Di Kristen ternyata tidak begitu, di Islam masih belum. Silakan Pak Liminho dulu, silakan monggo. Iya, pertama memang perlu kita tahu bersama lah. Maksudnya Indonesia itu kan secara kultur adalah negara yang memang betul-betul adalah negara yang beragama sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul saya rasain betul-betul diterapkan oleh seluruh warga Indonesia ya, sehingga di Indonesia sangat sedikit adanya ateisme. Cuma permasalahannya di dalam mencari kebenaran adalah ketika harus diperhadapkan dengan karena kuatnya kultur beragama di Indonesia, jadi ada timbul fanatisme begitu. Jadi ketika seseorang mungkin merasa terpanggil atau merasa benar, yakin benar dengan satu agama, tetapi ketika dia sudah dikelilingi oleh om-omnya, oleh tantenya, oleh
oleh keluarganya mungkin, atau mungkin sudah berada di satu komunitas, ada suatu kesulitan mereka untuk berpindah begitu, Kang Dito. Adanya tekanan lah, ada tekanan pressure begitu. Jadi mungkin ya, sama saya seperti saya mungkin jika dapat hidayah begitu di Islam, ya hal yang pertama harus saya hadapi ya kesulitan untuk berpindah karena ada fanatisme di pihak keluarga, jadi takut dibenci dan lain sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua mungkin kenapa belum di Islam ya, ya mungkin belum semua diterima dengan baik ya. Ada mungkin banyak hal yang belum diterima dengan baik. Oke, cukup konfirmasinya. Saya rasa alasannya sudah cukup jelas karena culture dan juga lingkungan. Mungkin Pak Liminho tadi mendengar nggak apa yang disampaikan oleh profesor kami, dari gurunda kami. Beliau mengatakan kalaupun dijemput segera mungkin. Beliau mengatakan akan dengan senyuman. Inilah bedanya kami umat Islam. Bagi kami kematian itu akan menjadi hadiah yang terindah. Setelah kalau misalnya yang dirasa sebagai amalan, salah satunya yang 3 untuk mengantarkan sampai dengan yaumul hisab, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dari gurunda kami, Profesor Sanihu Munir, beliau mengamalkan yang ilmu bermanfaat bagi umat Islam, sehingga akan menghadapi panggilan Allah itu dengan senyum. Lalu Pak Leminho tentang menyikapi kematian, apakah kekhawatiran yang ada atau sudah ikhlas? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Itu kepastiannya hak. Kita nggak bisa menolak dan kita tidak bisa memajukan. Silakan ditanggepin. Kalau kita sudah membahas tentang makna kematian, maka ini tidak lagi menjadi kamuflas. Apakah kita sudah siap dengan kematian yang datangnya itu pasti dan tidak diduga-duga? Bagaimana Anda mempersiapkan? Khawatir atau bahagia? Silakan. Ya lebih pada akhirnya yang berada dalam persimpangan, ya mungkin mereka akan lebih, atau saya mungkin lebih akan ke pasrah begitu ya, ataupun karena setelah belajar kan memang nggak cukup kita beriman sebetulnya, nggak cukup kita punya pengetahuan tentang ketuhanan, nggak cukup iman, nggak cukup percaya begitu. Jadi ya sekarang lebih ke mungkin ada jalan begitu ya, ada jalan untuk ke arah sana begitu. Lebih berdoa supaya ada jalan terbuka ke sana. Tetapi masalah kematian ya lebih ke pasrah sih. Iya, baik. Saya rasa sesi tanya jawab ke calon mu'alaf, calon yang untuk mau menerima Islam tapi masih belum dapat hidayah, ya kita hanya bisa bantu doa ya, dan kami tetap istiqomah di jalur dakwah ini. Baik, kita sapa dulu, sudah ada kelihatannya debater ya, Pak Frans. Selamat sore Pak Frans dari Katolik Alve. Selamat sore. Saya sebut Alve gimana? Saya naikkan, kenapa saya naikkan? Karena komentarnya itu ketika di multi kan minta permintaan tamu kan, Yesus is God, Yesus is God gitu. Makanya saya naikkan, berarti Kristen Katolik dari mungkin dia. Katolik beliau kelihatan. Iya. Tapi kok langsung ngeloncat ya? Masa sih saya salah sapa gitu loh, salve langsung lompat dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk David. Pit, pertanyaan yang sama, silahkan ditanggapi yang sama Pit, sambil nunggu debater Kristen yang mau debat. Silakan David. Ya cuma tadi penjelasan Bang cuma kan Nabi Muhammad hidup di padang gurun ya. Kalau misalnya kehausan itu apa ada air di situ? Jadi maksudnya lagi bertanya,
Apakah Nabi Muhammad kalau haus ada air nggak di sana gitu? Iya. Lah, kan di Mekah ada sumur Zam-Zam. Oh, ada. Wah, ada. Wah, kurang literasi ini. Oke, silakan. Mungkin tanggapannya tadi setelah dikasih pencerahan oleh Bang Zuma, apa tanggapannya? Silakan. Bingung saya menanggapinnya tuh. Iya, sekiranya takut sama mamanya, kalau mati mau ngajak mamanya mati juga nggak? Saya bukan mengajari untuk tidak taat kepada orang tua, tapi kebanyakan kami yang mu'alaf ya, kami semakin diajari untuk menghormati orang tua meskipun berbeda keyakinan. Kami menunjukkan bahwa agama kami ini, Islam ini mengajarkan kami sebagai anak yang baik, anak yang tidak melawan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah terlibat dalam keberagamaan, maka kami hanya luruskan saja. Dan selalu kami ajak untuk itu gini loh, itu gini loh. Kalau sudah ada debat ya udah kita minggir. Jadi ada kesan bahwa sopan santun itu dalam bahkan kita selalu berdoa sinyal Kang itu yang berakma putus Kang itu. Cek iya, waktu ada mobil lewat iya, saya ulangi lagi. Jadi di dalam Islam, orang yang mu'alaf, yang benar-benar sudah menyerahkan diri, pasrah kepada Allah, yang sudah menemukan kebenaran Islam, maka berdoa keluarga terdekatnya untuk diberikan hidayah. Itu doa yang utama kami. Nah, kalau Bro David sudah tahu kebenaran Islam tapi tidak ngajak orang tuanya dan masih malah ngikutin orang tuanya, maka apakah itu disebut dengan sayang kepada orang tua? Kan gitu. Kami aja yang tidak sekeluarga dengan teman-teman Kristen mendakwakan kebenaran Islam ini bukan tujuan lain, memang lillahi ta'ala. Keilmuan kami ini akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Itu. Jadi ilustrasinya adalah pada saat Bro David atau Bro Lee Min Ho sudah jatuh ke dalam bara api. Kami melihat, maka usaha kami hanya sebatas memberikan tongkat, mau diterima atau tidak. Dan kejadian itu Allah kami ini yang memberikan hak mutlak sebagai disebut hidayah. Itu sih. Jadi berdakwahnya kami tidak ada unsur paksaan ya, sebatas memperlihatkan kebenaran beragama Islam. Setelah kematian masih ada kemudian ada alam yang kita lalui, yaitu alam barzah. Alam kematian itu alam kubur. Kemudian masih ada lagi satu alam lagi disebut dengan alam kebangkitan atau padang mahsyar. Ya, di situ ada yaumul hisab juga, baru ditentukan surga dan neraka. Itu dalam hal keimanan kami. Perjalanannya. Nah, sebelumnya kamu di alam kandungan, di alam rahim, tahu nggak? Kita sama-sama nggak tahu kan? Enggak. Dalam totalnya. Sinyal Kang Dito, sinyal. Ya, silakan mungkin diambil alih dulu sambil nunggu Gurunda ada tamunya dulu. Izin saya tambahkan sedikit ya. Monitor Bang Lee Min Ho, Bang David. Iya, silakan. Iya, apa yang disampaikan tadi Bang Dito itu sangat luar biasa ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Nah, kita ambil contoh sederhana tentang Adam alaihi wassalam diturunkan ke muka bumi ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan fasilitas seperti rumah yang mewah, tidak. Kemudian Allah tidak memfasilitasi pakaian yang mewah.
Allah tidak memfasilitasi kendaraan yang mewah, tapi apa kemudian yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi wassalatu wassalam? Yang difasilitasi adalah sebuah konsep hidup. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Qulna habitu minha jami'ah. Turunlah kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika sampai ke bumi maka ikutilah konsep hidup itu. Karena konsep hidup inilah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya lanjutan ayat itu dikatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena dengan konsep hidup yang diajarkan oleh para nabi sehingga kita merasakan ya kedamaian, bertuhankan Tuhan yang benar, konsep hidup yang benar, dan kematian kita menjadi kematian yang benar pula. Nah, intinya di situ konsep hidup yang harus benar. Nah, setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini oleh Sang Pencipta alam semesta, dia dibekali dengan konsep hidup. Satu contoh, Nabi Musa alaihi wassalam dibekali dengan Taurat. Dibekali dengan Taurat, dan Taurat ini Islam, Kristen, dan Yahudi pun mengakui bahwa itu adalah sebuah konsep hidup yang harus diikuti oleh kaumnya. Supaya apa? Supaya mereka beragama yang benar, bertuhankan Tuhan yang benar. Lalu kemudian diutus nabi-nabi lagi dan rasul seperti Nabi Isa alaihi wassalam yang disembah oleh Kristen. Sebenarnya membawa Injil sebagai konsep hidup. Kemudian diutus Rasulullah SAW membawa Al-Quran, membawa konsep hidup. Maka konsep hidup yang paling utama yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebagaimana dalam Markus 12:29, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu Esa. Kalau Al-Quran secara universal, walaqad basna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah, tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat ya kecuali mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut adalah bentuk sesembahan lain selain Allah. Ketika kemudian Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel, maka diutuslah Musa menyampaikan Tuhan langit dan bumi yang benar. Siapa dia? Ketika kemudian Raja Namrud menjadikan Tuhan dirinya kepada suku Kan'an, maka diutuslah Ibrahim kepadanya menyampaikan Tuhan yang benar. Ya, ketika kemudian Nabi Isa alaihi wassalam dijadikan Tuhan oleh kaumnya, maka setelah itu diutus Rasulullah SAW membongkar semuanya itu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu. Telah kafir orang yang mengatakan ya Allah itu satu dalam tiga, dan telah kafir orang yang mengatakan adalah Isa putra Maryam adalah Tuhan. Itulah tujuan para nabi diturunkan, membawa konsep hidup supaya apa? Supaya kita bertuhankan Tuhan yang benar, ya beragama yang benar, dan kematiannya orang-orang benar itu ya pasti tempat kembalinya adalah hidup yang kekal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Begitu Bang Leminho dengan Bang David. Masya Allah. Ya, izin Ustadz Felix, kita sapa dulu. Ini yang baru masuk kayaknya. Ini kayaknya jualan Yesus ini. Garis keras itu. Ya, ikut Yesus hadiah surga. Wah, mantap ini. Selamat sore. Sore, shalom. Selamat sore. Ya, toleransi. silakan. Ya, salam toleransi juga, Bang. Ini menarik ini, ikut Yesus hadiah surga. Ini janji, kepastian, atau seperti apa? Silakan, nanti mohon Gurunda langsung tanggapin ya. Tafadhol, silakan. Baik, terima kasih saudaraku, salam toleransi. Maksudnya saya memberikan narasi atau bagaimana? Saya bertanya atau gimana saudaraku? Sesuai dengan username Anda, ikut Yesus hadiah surga, tentang pemahaman yang Anda bawakan ini mohon bisa dipaparkan supaya dua orang yang di atas komal ini, David dan Leminho, kembali dengan kepercayaan Kristus, pengikut Kristusnya gitu. Silakan.
Oke, baik, terima kasih kesempatan. Salam hormat buat semuanya. Berdasarkan username yang saya kasih, ikut Yesus hadiah surga. Karena memang itulah tujuan kedatangan Allah menjadi manusia, untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia yang berdosa. Karena Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, karena Allah, Yesus itu Allah itu sendiri. Dan ketika Allah menjadi manusia, sifat kealahan tidak pernah gugur, tidak pernah hilang darinya. Makanya Yesus mengatakan, aku berkuasa di bumi dan di surga, aku yang awal dan yang akhir. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Terima kasih. Monitor. Iya. Bang Suma belum monitor Kang Dito. Gurunda monitor. Ustaz Tata monitor, Ustaz. Ya, Ustaz Tata. Ustaz, Cak. Apa? Ya, monggo, monggo. Gantian dulu sama. Bahasa apa? Bandeng. Iya. Ya, barusan pemaparan. Ya, silakan Ustaz. Oke, saya tanggapi dulu karena Ustadz Tata kayaknya lagi sholat Kang Dito. Monitor Ustadz Tata, sholat Ustadz Tata. Iya ya. Monitor, ada sampai deh. Oh ya. Apa ya, mau dialog tak? Atau mau apa? Ya, Halo? tadi dibawakan. Ya, silakan Prof. Tahan dulu Ustaz. Ya, Prof, Gurunda, monggo. saya ingin membahas satu istilah yang salah dimengerti selama ini, yaitu tentang jalan. Jadi A.N. Wilson mengatakan bahwa kalau kita membaca Alkitab lalu kemudian menafsirkan sedemikian, maka kita telah salah menafsir. Sekarang tentang jalan lurus, jalan, ya, yang inilah yang dikatakan oleh mereka bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, padahal jalan ini ada di dalam Islam, dan Islam ini datang untuk meluruskan kembali jalan yang lurus yang kemudian dibelokkan oleh umat Kristiani. Jalan lurus atau jalan itu adalah nama golongan atau pengikut para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yohanes, dan seterusnya. Ini yang jalan ini adalah semua nabi. Tetapi dalam pemahaman Kristen bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah salah penafsiran daripada jalan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Islam, di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini umat Kristiani langsung berhenti saja sampai di situ. Sementara kita bertanya, yang manakah jalan yang lurus itu? Maka dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus dan jalan Yesus ini adalah jalan Yesus palsu, nah ini yang celaka. Jadi dikatakan bahwa akulah jalan ini,
harus menjadi Kristen, itu salah besar, ya. Karena jalan ini adalah, makanya di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang sesat, yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan mereka yang sesat, yaitu Kristen. Nah, dengan demikian, ini dijelaskan pula di dalam buku Ian Wilson, Jesus Alive, bahwa gereja tidak paham jalan lurus. Jadi ajaran Yesus. Jadi kalau jalan lurus yang dijelaskan oleh Kristen itu salah. Karena mereka hanya mengakui bahwa satu-satunya jalan yang lurus adalah jalan Yesus. Padahal semua nabi itu adalah jalan. Agamanya Yesus, agamanya Yohanes Pembaptis, agamanya Zakaria dan seterusnya. For Peter, James, and the other follower of the way, as they call particular brand of Judaism. Jadi ini yang dikatakan jalan ini adalah jalan particular brand of Judaism, salah satu sekte daripada Judaism. Dan Yesus merupakan nabi terakhir dari Yahudi yang menjadi tunjukkan jalan ini. Oleh sebab itu, maka yang ditunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan lurus, ini adalah semua nabi. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Boleh saya tanggapi sebentar? Oh, silakan. Oke, makasih. Terima kasih narasinya Pak Sanihu, karena tadi ketika saya mendengarkan narasi Bapak yang mengatakan bahwa jalan yang dimaksud dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan para nabi, ya, maka kita melihat Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan." Nah, pertanyaan saya, di mana data yang menunjukkan bahwa para nabi itu juga jalan? Ada nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Boleh disampaikan kepada kita, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu, kan Al-Quran mengatakan bahwa jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang pernah diberi nikmat, itu jalannya para nabi. Itu. Enggak, maksud saya Pak, karena Bapak tadi bilang itu ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu kan Yesus merujuk kepada pribadi Yesus. Nah, maksud saya ada enggak nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Ada, Pak? Inda kalaminal mursalin ala siratim mustaqim, surah Yasin 3-4. Sesungguhnya kamu Muhammad merupakan salah satu rasul yang aku utus. Salah satu rasul itu berarti ada rasul-rasul lain termasuk Nabi Muhammad. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Sudah ya? Ada ya? Silakan. Ada yang bagaimana, sudah puas dengan itu? Saya tetap kurang puas, Pak. Sorry, sekali lagi iman Bapak. Boleh saya tanggapi sedikit? Silakan Ustaz Tahta. Maksud saya begini. Masuk. Izin saya sedikit Ustaz Arif ya. Oh iya, baik, silakan. Oke. Iya, tadi saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Profesor mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul adalah jalan. Karena seiring dengan itu dalam Bible mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi betul. Ya, nabi dan rasul adalah jalan, ya, jalan kepada Allah bagi kaumnya. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an diterangkan inna hasihi sabili. Ini dalam Al-Qur'an secara eksplisit dijelaskan inna hasihi sabili. Inilah jalan yang lurus. Bahkan Allah mengatakan wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Kenapa? Wala tatafarraqum bikum am sabili. Kalau kalian mengikuti jalan yang lain selain jalan yang aku tunjukkan, jalan yang lurus, maka kalian pasti akan tersesat. Itu sudah divalidasi dalam Al-Qur'an. Nah, makanya Rasulullah diutus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah. Dan barang siapa yang aku diutus di atasnya, lalu mereka tidak mengikuti jalan yang aku tempuh,
baik itu Yahudi wan Nasara, summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabin nar. Tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Ini Rasulullah mengatakan, saya ulangi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah Yahudi wan Nasara, summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabin nar. Barang siapa yang aku diutus di atasnya, ya, baik itu Yahudi dan Nasrani, apabila dia tidak mengikuti jalan yang aku tempuh, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Maka ditunjuklah dalam Al-Quran, inna hasihi sabili, inilah jalan yang lurus. Makanya Yesus berkata kepada kaumnya, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Bangsa Israel tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Bangsa Israel tidak mengenal siapa pencipta alam semesta sebagaimana Kejadian 1:1 tanpa melalui Yesus sebagai utusan. Begitu pula dengan Nabi Nuh, diutus untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi doktrin bahwasanya Allah turun memperkenalkan dirinya, itulah doktrin sesat. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalau Allah turun, dia menyangkal firman-Nya sendiri. Apa yang disangkal? Yohanes 5:37. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. 1 Timotius 16 nomor 6. Allah itu tidak takluk dengan maut, bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Begitu saudara-saudara, ya. Lanjut. Ya. Jadi Sorry, itu yang maaf, boleh saya masuk sebentar? Yang saya persoalkan adalah kan Tuhan Yesus mengatakan sendiri, akulah jalan. Nah, maksudku pernah ndak ada kalimat yang eksplisit? Bagaimana termasuk misalnya beliau Nabi Muhammad mengatakan juga secara langsung dia mengatakan begini, akulah jalan, atau nabi-nabi lainnya memang tidak ada atau memang atau Adik seperti tidak apa? dengar hadis yang saya bacakan. Itu bukan secara eksplisit itu beliau mengatakan dari dirinya sendiri. Itu maksudku, itu pertanyaan saya. Enggak ada berarti ya. Oke, terima kasih. ya, itu saya kira sudah jelas, malah jelas sekali daripada saya itu yang dijelaskan oleh adik tadi ini. Nah, itu Yohanes Pembaptis. Siapa? Ini ada di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire, ya, meredup dan jatuhnya kerajaan Romawi. Di situ dia ada bab tentang Nabi Muhammad, ya, ada tentang Nabi Muhammad. Dikatakan olehnya bahwa 6 legislator, 6 pembawa hukum, Muhammad, Yesus, John the Baptist, Nuh, Ibrahim, dan Adam adalah pembawa hukum yang mencerahkan. Oleh sebab itu mereka membawa satu ajaran, satu agama yang tidak tergoyahkan, yaitu agama Islam. Dan barang siapa yang mengingkari atau merendahkan salah satu dari nabi tersebut, maka dia adalah orang kafir. Itu tadi saya mengatakan bahwa 6 pembawa hukum ini tadi, barang siapa yang mengingkari salah satu, misalnya mengingkari Nabi Muhammad, maka dia adalah orang kafir. Ya, itu saja. Ada tanggapan? Ya, izin Prof, ini sedikit kita harus keraskan ya. Karena sengaja tadi waktu kita naikkan karena narasi ikut Yesus hadiahnya surga. Bapak meyakini mengikuti Yesus, Bang ikut Yesus ini, bahwa benar-benar mendapatkan surga atau hanya dijanjikan atau itu suatu harapan? Itu suatu kepastian berdasarkan data-data yang sudah saya sampaikan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pasti ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. baik, tidak ada sabar. seorang pun yang cukup. dapat datang kepada Cukup, Bapa Bang. kalau tidak melalui Cukup, aku. Jadi hanya Yesus satu-satunya syarat untuk cukup menuju Bang, ke surga. cukup Bang. Cukup Bang, pertanyaan saya udah Terima dijawab kasih. pasti ya. Kalau pasti. Anda sudah meyakini dan pasti mendapatkan surga, ngapain Anda masih hidup?
Ya tunggu waktunya, bro. Kan sudah yakin, sudah pasti. Lalu kenapa Anda menyia-nyiakan waktu? Bukannya sudah dijamin, sudah pasti masuk surga. Berarti kalau Anda punya pemahaman kalau sudah dipasti surga, Anda minta mati juga berarti ya? Harusnya seperti itu. Kalau itu kami namanya masih proses berpikir, bro. Oh, bukan. Anda yang membawakan bahwa Anda mensyiarkan ikut Yesus hadiahnya surga. Jadi pemahaman yang saya tanyakan terakhir, ya, saya tanyakan kepada Anda tadi terakhir, Anda yakin pasti mendapatkan surga? Anda bilang yakin. Iya, Oh, begini, saya yakin berikan 100%. Ini memenuhi bumi. Ya, kalau andai kata Anda Bro. mengikuti agamanya Yesus, ya, atau mengikuti Kristen, itu sudah jelas neraka dan kafir. Yang dikatakan ini bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah sebagai rasul, 6 pembawa hukum itu oleh Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Dia katakan bahwa 6 pembawa hukum. Nah, ini kan Tuhan tidak termasuk di situ, tapi nabi-nabi. Jadi mulai dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam itu pembawa hukum, dan barang siapa mengingkari salah satu dari mereka maka dia termasuk kafir. Jadi yang Anda maksudkan bahwa ikut Yesus sebagai Tuhan, oh itu neraka. Oke baik Pak, itu kan menurut Bapak, tapi ini kan iman saya, karena Yesus mengatakan kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Itu pasti, itu udah kepastian masuk surga. Oke Pak ya. Saya katakan kepadamu bahwa itu adalah ayat palsu. Kalau kau tidak dari percaya, mana Anda mengatakan ayat itu palsu? Boleh keluarkan data? Silakan buka The Five Gospels, ya. Landasannya kon The Five Gospel, langsung bahasa original text. Kalau Bapak mau keluarkan data. Ini data 74 para pakar Alkitab internasional melakukan seminar, dan hasilnya menyimpulkan bahwa ayat itu adalah ayat palsu. Karena datanya tidak ada validasi. Saya katakan juga informasi yang Bapak sampaikan palsu. Sudah dikatakan tadi datanya ada di The Five Gospel. Anda belajar nggak tentang Bible yang tidak dikanon? Di situ ada palsu. Itu palsu. Ada Five Gospel. Kemudian ada Maria Magdalene. Ada. Oke, boleh saya bicara? Enggak, karena Anda merujuk kepada pembuktian yang sudah dikatakan. Boleh saya tanggapi? Boleh berikan saya tanggapi? Silakan. Begini, kalau kita berbicara ke validasi data yang otentik, maka kita rujukannya adalah benar-benar original teks itu sendiri. Ya, sementara itu Injil Maria, Injil Yudas itu sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja pada saat itu Injil palsu. Nah, kalau Anda memakai itu maka itu palsu. Oke, terima kasih. Bukan, ini Injil Yohanes yang dari Alkitab. Bukan sembarangan. Oke, mana datanya Injil Yohanes dari Alkitab? Boleh kita cross check? Saya tidak bawa bukunya karena ada di Indonesia. Saya sekarang di Filipina. Tapi kalau kau mau, tidak bisa begitu Pak. Kalau kita mau adu data. Kalau Anda mau, nanti saya 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang hubungi saya kirimkan dia punya buku. Ya nanti saya DM Pak. Nanti kita diskusi. Saya tidak Terima berani kasih. sembarangan bicara dengan pengarangnya, dengan nama bukunya, dengan halamannya. Sebelum sama Gurunda, izinkan Gurunda Saniho, biarkan kami ini percuma. Gini Prof, maksud saya level debater kekristenan yang ada di TikTok ini tidak seperti masa dahulu Prof. Izinkan kami yang maju, karena mereka hanya polemik, mengatakan apokrifa tapi tidak mengerti arti apokrifa sebenarnya. Kalau dianggap apokrifa itu palsu, maka Anda sudah minim literatur. Saya boleh tanya education background Anda apa? Apakah Anda seorang sarjana teolog? Saya seorang teolog.
Kalau Oke. begini, saya nggak ada mengatakan apokrifa itu palsu ya. Anda Anda tadi yang mengatakan bahwa the Saya five gospel mengatakan- itu palsu. Saya mengatakan tadi. Saya ada begitu tadi banyak mendengarkan Anda Injil-Injil berstatement palsu di abad the five keempat gospel itu adalah palsu. Iya, itu palsu. Karena Palsu saya itu nggak- apakah merujuk kepada perkataan Karena kalimat saya belum- apokrif? Saya tanya itu tahun berapa diterbitkan? Apakah the five gospel menurut Anda itu apokrif atau Ya, makanya benar-benar tolong jawab untuk saya Apa? memastikan itu palsu atau tidak. Itu tahun berapa diterbitkan? Data yang Anda sejak sampaikan. zaman Arianisme mereka menggunakan lebih dari 50 gospel. Oke, saya sekarang mau tanggapi. Anda kalau menggunakan data itu palsu, itu original text. Ya, Anda yang penulis mengatakan sudah menulis palsu, abad- Anda yang abad menunjukkan pertama, keasliannya abad atau kedua. kepalsuannya, silakan. Ya, jelas. Ayatnya ayat-ayat Alkitab yang sekarang bukan dia bikin ayat-ayat yang baru, tidak, itu ayat Alkitab yang asli. Saya mau mengatakan di zaman Arianisme itu memang Arianisme itu menolak kealahan Yesus, selesai. Ya sudah, apakah Jadi itu kalau palsu? kalau menggunakan, loh, Oke, silakan Ustadz Tahta Arianisme langsung gini, adalah Oten, Bung, Nah, itu Bung kan nggak Gavril, mau Bung Gavril. Oke, kalau nggak mau diskusi saya turun. Oke, Bung Gavril, ini ada Ustadz Tahta, silakan tentukan tema. Silakan. Mau lanjut diskusi atau tidak? Kalau tidak saya mau turun. Lanjut diskusi, head to head. Silakan. Oke, baik. Oke, Ya. terima kasih. Salam toleransi, saudaraku. Ya, silakan. Kuranda Suma kan belum on ya. Oke, Ya lanjut Ustaz Tata. ya ini dulu ya saya tanggapin yang jalan gini ya. Jadi ajaran samawi itu Tuhan kan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Sehingga butuh jalan supaya manusia kenal Tuhan. Ya jalan ini para nabi, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang Allah utus ini mereka mengenalkan Tuhan yaitu Allah, maka sembahlah Dia. Jadi semua para nabi itu jalan. Makanya dalam Al-Qur'an Isa jalan yang lurus. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nabi Muhammad juga jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadril mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nuhdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu Al-Qur'an. Dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mengenal Allah. Nah makanya Yesus memberi jalan. Akulah jalan. Maksudnya apa? Jalan mengenal Allah. Makanya hidup yang kekal kan mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Jadi memang jalan. Maksudnya apa? Manusia tidak akan kenal Allah tanpa melalui jalan ini. Musa memberi jalan. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus memberi jalan. Hukum yang terutama. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad memberi jalan. Kul. Katakan Muhammad, huwa Allah itu Esa. Sama. Jadi semua para nabi itu jalan. Gimana manusia kenal Tuhan kalau tanpa melalui para nabi? Wong Tuhan sama, langit. Ajaran dari langit, tidak mau turun. Nah kayak gitu maksudnya jalan itu. Terus silakan tanggapin. Terus tadi kamu ngomong bahwa Yesus ini adalah barang siapa percaya kepada Yesus selamat. Nah iya, sadar kan dia utusan. Kalau percaya sebagai apa lu? Kan dia ngaku utusan. Matius 15:24. Ngaku nabi. Matius 6 ayat 4. Ya. Nah, Tadi Pak Ustadz. Oke, begini boleh saya tanggapi dulu Pak Ya, Ustadz. silakan. Dia itu tawarik berapa tadi ya? Narasi yang disampaikan tetap saya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan data yang saya sampaikan bahwa Yesus sendiri yang berkata akulah jalan. Kan pertanyaannya, ada tidak nabi? Siapa itu dia yang pernah mengatakan akulah jalan? Tapi sesuai yang saya pelajari tidak pernah menemukan selain dari Yesus mengatakan akulah jalan. Hanya Yesus sendiri mengatakan demikian. Begitu.
Loh ini tentang Al-Quran itu. Surat Yasin ada Nabi Muhammad jalan. Asyura Enggak, ada bukan. 52. Maksudnya ada enggak beliau mengatakan akulah jalan? Gini, Kan tidak Bang. ada. Walaupun Yesus yang ngomong kan apa yang Yesus kan penyampai firman kan, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Memang Yesus yang menyampaikan. Tadi kan perintah Tuhan. Kan gitu. Dan Yesus mendengar firman itu, Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan kepada Sriwil, akulah jalan. Ya, kan gitu. Memang Yesus yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang dia terima. Ya terus. Apa lagi? Ya, mengenai yang kedua tadi, ya maksudnya itu ikut Yesus hadiah surga, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Allah salah. menjadi manusia Salah. dinamakan Yesus. Makanya Yesus mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Salah. Sebelum Gini, segala sesuatu ini ada, aku telah ada. Oke, Oke. sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, sudah, silakan. sudah. Saya sikat-sikat aja. Ya, Saudara. tidak ada dalilnya bahwa kalau ingin kekal hidup kekal di surga mentuhankan Yesus, gak ada. Yang ada mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi hidup kekal di surga, selamat, mentuhankan Allah. Yesus utusan. Nah kalau Kristen malah Yesus yang dituhankan, ya gak selamat. Nah sekarang coba cari-carikan saya dalil. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku, Yesus. Ada nggak? Oke, boleh saya sampaikan? Ya, silakan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24, kalau engkau tidak percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan engkau akan mati dalam dosamu. Ya, itu jelas datanya. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan percaya kepada anak, percaya kepada Dia, maka kamu akan memperoleh kehidupan kekal dan akhir zaman kamu akan dibangkitkan kalau sudah mati. Begitu saudaraku. Oke, datanya sudah, jelas. Oke. Ya, silakan. Aku dan Bapa satu, berarti Tuhan. Salah. Karena di dalam Yohanes 17:21, aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa mereka di dalam aku. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Jadi yang satu ini bukan hanya Yesus, mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Datanya mana itu tadi? Boleh kita oke, Yohanes cross check 17. itu. Oke, Yohanes 17 ayat 21 dengan Yohanes 14:20. Maksudnya Satu dikorelasikan kepada Yesus gimana ini? Yohanes 17 ayat 21. Korelasinya apa kepada Yesus? Nah, kata kamu kan tadi gini, aku dan Bapa satu. Makanya Yesus Tuhan kan? Iya. Bagaimana dengan mereka? Apakah Tuhan juga karena satu dengan Bapa? Oh, Yohanes 17:21. Anda salah memahami makna itu. Bukan berarti murid-murid itu satu dan segala macam seperti Allah. Makanya kamu Bukan. juga salah mengartikan Yesus dan Bapa satu Tuhan. Itu Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya karena Bapa dan Anak adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan para pengikut-pengikut Yesus untuk mereka hidup dalam persatuan karena mereka adalah warga kerajaan surga. Itu maknanya, saudara. Begini, salah gini loh. Mau Yesus atau Bapa satu, itu bukan berarti Yesus Tuhan. Kalau diartikan aku dan Bapa satu Tuhan, mereka Tuhan juga nanti. Oke, boleh saya tanya dulu. Silakan. Menurut Al-Hadid 3 dikatakan itu dia yang awal dan yang akhir. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada siapa? Oke, sudah. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu merujuk kepada manusia atau Tuhan Sang Pencipta? Tenang. Jadi maksudnya apa? Ini huwa di situ adalah Allah. Dialah yang awal, tidak ada permulaan. Dia yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Yesus, dia ada awalnya, dilahirkan, dan dia mati, pernah mati. Sedangkan yang namanya Tuhan kekal, tidak pernah mati. Ngantuk aja gak pernah. Kalau Al-Hadid begini, Al-Hadid 3 mengatakan tadi itu merujuk kepada Sang Pencipta karena dia mengatakan dia yang awal dan yang Baca ayat akhir. satunya. Tuhan Di Yesus situ juga merujuk ayat mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 17, dia yang awal dan yang akhir. Itu firman Tuhan, itu hanya firman Sang Tuhan. Penguasa yang berani mengatakan demikian. Oke. Karena memang Yesus adalah Allah. Tunggu. Salah. Subhanallahi. Baca ayat satunya. Jadi gini ya.
itu tidak, jangan kamu kaitkan dengan al-hadid, karena al-hadid itu huwal awal, di situ tidak ada permulaan. Yesus sama seperti saya, ada permulaan, dilahirkan, dan huwal akhir, Allah yang akhir. Anda gagal paham, Allah menjadi manusia. Saya nanya, coba. Yesus pernah mati nggak? Ingat ya, di al-hadid itu kekal tidak pernah mati. Yesus mati nggak? Ayo jawab. Makanya nggak cocok kalau mau pakai Al-Quran. Setelah mati, dia bangkit, bro. Ya berarti gagal jadi Tuhan. 1 Timotius. Kok Dia bisa yang gagal? kekal. Ayo. Kenapa Anda kalau Allah mati, Anda bilang gagal dia jadi Oke, Tuhan? yang namanya Ya. Tuhan bisa mati nggak? Kemanusiaannya yang mati. Yang saya Nggak bisa tanya, Allah mati. berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Karena Anda nggak paham, karena di dalam pribadi Yesus ada natur kemanusiaan, natur kealahan. Yang mati di atas kayu salib adalah natur kemanusiaannya. Allah tidak pernah mati, Allah itu roh. Oke, kalau Allah itu tidak mati karena Tuhan, pertanyaannya Yesus pernah mati? Yesus pernah mati. Ya berarti bukan Tuhan. Kamu tahu nggak? Lah. Gini, coba. Yang namanya Tuhan gini loh. Bahwa Yang mati kan manusianya, kan saya sudah sampaikan. ya berarti bukan Tuhan kan? Nah, manusianya yang mati. Loh, Ya, dia tetap manusia. Tuhan. Berarti bukan Tuhan karena mati dia. Kan manusianya yang mati, bro. Ya makanya kalau Allah, Tuhan pernah mati nggak? Nah, ya makanya kalau Tuhan pernah mati nggak? Ayo. Nggak, Tuhan nggak mati. Tuhan itu roh kekal. Ya makanya berarti yang Tuhan Allahnya Itulah itu Yesus. sebabnya Allah menjadi manusia menggunakan natur kemanusiaan kepada dirinya supaya bisa mati. Kemanusiaannya yang mati, bro. Karena di dalam diri Yesus ada dua natur, natur kemanusiaan dan natur kealahan. Maka yang mati di atas kayu salib sekali lagi natur Di kemanusiaan. mana dalilnya Yesus itu dua natur? Silakan. Ada. Ya silakan. Ya, salah satu ya. Nah. Dia ketika memiliki natur kemanusiaan dia lapar. Pakai dalil. Aku mempunyai dua natur, silakan. Nah, kalau Anda meminta begitu nggak ada. Anda mengenal Allah. Anda mengenal Allah itu dari mana? Saya tanya kepada Anda. Untuk menjawabnya saya berikan pertanyaan. Anda mengenal Allah itu ada dari mana? Dari Nabi Muhammad, dari Yesus, dari Musa. Iya. Dari mana Anda mengenal kalau dia itu Allah? Oke, gini aja. Gimana Anda tahu? Gini. Karena dia berkuasa, karena dia sang pencipta. Begitu, bro. Saya berikan jawaban Yesus kepada ini, Anda. Oke, pakai data ya. Yesus ini berkuasa atau tidak bisa apa-apa? Berkuasa dong. Oke, pakai data. Dia Karena Yesus mengatakan, aku berkuasa di surga dan di bumi, aku yang awal dan yang akhir. Enggak gitu ayatnya itu diberi. Loh, nah sekarang pernah mana diberi? Oke, pernah nggak Yesus gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak ayatnya gitu? Yang ada itu Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, berarti Tuhanmu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mati. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal tidak pernah mati, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah Yesus, dia tidak kekal, dia nampak, dia banyak Tuhannya. Ya enggak banyak satu Allah, bro. Anda salah paham. Seperti Anda juga mengatakan di dalam Al-Quran, kita menciptakan, itu kalimat kita itu jamak juga di situ. Salah, tidak sama. Coba jelaskan dulu. Oke, sekarang gini aja ya. Tuhan Jelaskan dulu itu. Allah Anda kan juga mengatakan kita menciptakan. Coba jelaskan. Di mana ada di Al-Quran kita menciptakan? Di mana? Ada. Oh, berarti kurang literasi, kurang belajar baik-baik Pak Ustadz. Gak ada kata kita, gak ada. Oke, tunggu ya Pak Ustadz ya. Saya Al-Ma'arif 39. Coba baca. Ada kita di situ. Sesungguhnya kami menciptakan mereka. Kamu ngomong kita, bukan kami. Kalau kami ya, oke, tak kasih tahu. Ketika Allah menyebut dirinya kami, itu maknanya. Tunggu. Li ta'zim. Ya, pengagungan. Kayak saya mengatakan pakai jamak. Ustadz Arif, antum mau kemana? Antum ini jamak. Itu pengagungan. Sama inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kami di situ Allah satu. Silakan. Oke, baik. Kami, kalimat kami jelas-jelas di dalam Al-Ma'arif.
Sesungguhnya kami menciptakan mereka. Artinya yang punya hak untuk menciptakan Allah. Ternyata Anda juga memakai kami di sini. Lebih ini, Oke, bukan apa? tunggal. Oke, kamu pakai dalil ya. Ketika Allah memakai kami, kata kami itu apa? Apa faedahnya? Berarti kan lebih dari satu ini, bro. Salah. Oke, sudah. Oke, kalau salah udah gini. Di dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ketika Allah menyebut dirinya